Anak-anak, kita akan belajar dari buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Perhatikan gambar yang ada di sampul bukumu atau yang ada di layar ponselmu atau laptopmu sekarang. Apa yang kamu lihat di sana? Di sana ada bermacam-macam makhluk hidup. Seperti apa di situ? Ada lembu, kuda, gajah, burung, kambing, manusia, tumbuhan, dan yang lain lagi masih banyak yang bisa kamu perhatikan di sana. Di sini kita melihat bahwa makhluk hidup dapat kita bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa ini, Nak? Singkong, jagung. Ini fungsinya untuk apa? Nanti kalau apa kita akan mempelajarinya ke dalam fungsi tumbuh-tumbuhan ke dalam tubuh kita. Anak-anak kami yang kami sayangi, inilah makanya Ibu memperkenalkan ada beberapa tumbuhan dan Ibu minta sama kalian supaya kalian itu bisa berdiskusi lewat WA group atau lewat video call dengan grup. Jadi Ibu nanti akan minta sama kalian memberikan petugas apa saja kegunaan daripada yang sudah Ibu tunjukkan tadi, foto-foto dan video-video yang Ibu berikan sama kalian. Untuk itu kalian tetap semangat. Salam sehat dari Ibu. Perhatikan lagi bukumu di halaman selanjutnya. Simak baik-baik apa saja yang bisa kamu lihat di sana. Sekarang mari kita melihat dan baca dengan baik bukumu atau di layar ponselmu bagaimana jagung berkembang biak. Sekarang perhatikan di halaman selanjutnya. Tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram yang ada di bukumu, dan kamu nanti dapat menuliskannya dalam selembar kertas dan kalian serahkan nanti kepada ibu yang akan ibu jemput dari rumah kalian, atau kalian bisa mengirimkannya lewat
WA grup, tapi kalian tuliskan nama kalian atau kalian kirimkan tugasnya lewat WA pribadi ibu atau japri ibu. Perhatikan dan amati gambar bagian-bagian bunga berikut. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa perkawinan di dalam tumbuhan. Perhatikan nomor 2. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau adanya penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang biak menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Pada ajaran ini saya tahu kita memang akan mengalami kesulitan, tetapi kita tetap semangat belajar. Salam sehat dari Ibu. Mungkin ini kalian tahu apa namanya? Pintar. Anak-anak Ibu semuanya pada pintar. Inilah yang disebut dengan kelopak bunga. Kita lihat, apakah ini bunga sempurna? Kita buka, kita kopek kelopaknya, dan kita anggap selesai di dalam. Tapi memang ini tidak terlalu besar. Di sini dia akan nampak ini yang disebut dengan benang sari. Di bawahnya ini, di sini ada putik. Jadi yang disebut dengan penyerbukan adalah ketika serbuk yang ada di sini jatuh di atas kepala putik, terjadilah pembuahan. Ada yang disebut dengan apa namanya ini? Coba kalian ingat-ingat. Oke, pintar. Ini ada namanya, apa tadi Ibu bilang ini? Ini adalah mahkota bunga. Pintar. Di dalam terdapat apa namanya? Coba, iya, pintar. Bunga. Di sini juga ada yang disebut dengan benang sari dan ada juga putik. Oke, mungkin dengan lewat video gambar. Ibu mau kasih tugas sama kalian. Yang menjadi tugas kalian, bisa kalian buka buku kalian halaman 6 atau seperti yang ada pada video. Amatilah lingkungan di sekitarmu,
temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga, dan tuliskan cara penyerbukan pada kolom berikut. Inilah yang menjadi tugas kalian sebagai bukti bahwa kalian memang betul-betul sudah belajar. Baca teks berikut. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya serta menjaga keamanan kawasan. Menjadi dasar pertimbangan budaya serta menjaga keamanan kawasan dasar menjadi pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. Coba perhatikan gambar peta yang ada di videomu. Nanti bisa kamu simak lagi dari bukumu yang sudah Ibu berikan sama kalian. Inilah negara-negara anggota ASEAN, negara-negara yang bertetangga yang berada di Asia Tenggara. Daerah-daerah yang ada di Asia Tenggara pada umumnya itu adalah daerah-daerah tropis yang berada di daerah khatulistiwa. So, daerah-daerah ini memiliki banyak persamaan. Itulah sebabnya dibentuklah ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah merupakan kumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Di sini kita melihat 5 negara anggota pertama ASEAN yang didirikan pada tahun 1967. Di sana ada yang membentuk itu, yang memprakarsainya adalah bangsa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Siapa mereka tokoh-tokoh pendiri ASEAN? Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN
dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan anggota organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah, perhatikan yang ada di layar ponselmu atau bisa nanti kamu baca dari bukumu lagi. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung itu adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN yang bisa kamu baca nanti dari bukumu, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bagian bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutannya apabila ada, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram pen yang telah disiapkan. Perhatikan cara berikut. Sungguh menarik kehidupan sosial penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN.